Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan perbaikan kampas rem trailer. Nama Boy Joksono, kelas 13 Mekatronika. Pendahuluan latar belakang pada sistem pengereman truk trailer, yaitu mengganti kampas rem setel rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya saat truk dijalankan dengan kecepatan tinggi, lalu dilakukan pengereman tetapi kurang pakem. Kampas rem yang belum diganti harus diganti. Atas masalah itu, untuk menjadikan laporan praktik kerja lapangan, maka saya mengambil laporan yang berjudul Perbaikan Kampas Rem Trailer. Batasan masalah: mengingat sistem pendukung pada suatu truk sangat banyak dan waktu yang tidak memungkinkan untuk pembahasan secara keseluruhan, maka saya hanya dapat membahas tentang perbaikan dan sistem rem tromol hidrolik. Pada laporan ini akan dibatasi pada bagaimana perbaikan kampas rem trailer. Rumusan masalah: dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Mengetahui komponen pada chamber trailer. 2. Mengetahui cara kerja kampas rem pada truk trailer. 3. Mengetahui cara pemasangan kampas rem dan chamber rem pada roda trailer. Tujuan: 1. Mengetahui komponen-komponen pada rem trailer. 2. Mengetahui cara kerja rem tromol di truk trailer. 3. Mengetahui cara pemasangan kampas rem pada truk trailer. Manfaat: 1. Agar dapat mengetahui cara perbaikan kampas rem truk trailer. 2. Agar nambah wawasan tentang chamber pada rem trailer. 3. Meningkatkan keterampilan dalam memperbaiki roda truk trailer. Bab 2. Gambaran perusahaan. Sejarah perusahaan. PT Boston Tricora Mardika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang general kontraktor dan rental alat berat yang beralamat di Jalan Tricora, kilometer 7, Banjarbaru. Bab 3. Landasan teori. Pengertian jenis truk trailer berikutnya adalah lowbed atau trailer. Jenis ini cocok bagi pengusaha yang ingin melakukan pengiriman barang dengan ukuran spesial, kargo yang berat dan besar. Selain itu, jenis ini juga sering dipakai untuk barang yang punya lebar dan tinggi melebihi standar yang biasanya ada dalam kargo biasa. Jadi bisa menggunakan truk ini untuk membuat barang kargo menjadi lebih aman dalam pengiriman barang. Umumnya pengusaha yang memakai jenis truk trailer ini mengirimkan antar angkut alat berat. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Pertama, helm safety untuk melindungi kepala dari benturan atau ada benda yang jatuh dari atas untuk melindungi kepala. 2. Sepatu safety untuk melindungi dari panas api maupun dari gesekan benda. 3. Sarung tangan untuk melindungi gesekan kita saat bekerja. 4. Kacamata safety melindungi mata kita dari percikan api. Cara kerja rem tromol. Air tank ialah untuk mengumpulkan tekanan angin. Komponen double chamber, push rod plate, fasteners, mounting stud, non-pressure housing, clamp bench, aluminium housing, center seal, diaphragm, return spring, diaphragm, pressure housing, power spring.
komponen single chamber, air tank diaphragm, pushrod, return spring, slack adjuster. Valve untuk membagi tekanan angin ke double chamber dan single chamber. Kondisi saat pengereman, gambaran sebelum diinjak pedal rem, kampas rem belum menekan ke tromol. Gambaran saat sudah injak pedal rem, kampas rem menekan tromol untuk mengurangi kecepatan pada truk trailer. Kelebihan rem tromol: pertama, lebih awet karena memiliki kampas rem yang lebar. 2. Permukaan kampas rem lebar membuat daya pengereman cukup kuat serta lembut, sehingga cocok dipakai pada mobil berbobot besar. 3. Lebih bersih atau aman dari kotoran luar karena sistem rem ini bersifat tertutup. Kekurangan rem tromol: pengereman kurang presisi karena penggunaan kampas rem yang berada di dalam rem yang tertutup. Cenderung lebih cepat aus dan mengalami overheating karena terus-menerus digunakan pada jarak yang jauh atau pada kecepatan tinggi. 4. Uraian teknik: alat dan bahan, handle T, shock, garinda, kunci pasring, bor, mata bor kipas, paku kampas, palu, penitik besi, ganjilan kayu, balok kayu, WD-40. Langkah kerja perbaikan: pertama-tama dongkrak trailer untuk bisa mengangkat bodi trailer. 2. Impact bot roda untuk mengendurkan baut. Mencongkel ban untuk bisa melepaskan ban trailer. Blender baut kampas: kalau baut sudah lama tidak diganti, kalau bautnya keras maka harus di blender atau dipotong dengan pemanas api. Sikat sepatu kampas berguna untuk membersihkan bekas blender atau bersihkan benda pada sepatu kampas. Beri tanda di sepatu kampas untuk melubangi kampas rem. Bor sepatu kampas untuk melubangi sepatu kampas rem. Pasang paku kampas untuk melekatkan antara kampas dan sepatu kampas. Pukul paku kampas untuk menyatukan kampas dan sepatu kampas. Pasang kampas rem kalau sudah diganti dengan kampas yang baru. Pasang tromol. Kalau sudah terpasang, maka grease di seluruh bagian trailer. Fungsinya grease supaya gesekan antara dua benda tidak terlalu panas. Pasang chamber. Kencangkan baut ban pakai pipa besi. Tes truk untuk pengeremannya apakah sudah vakum atau belum. Analisa kerusakan. 1. Kampas rem trailer berada di bagian dalam tromol yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian tromol sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran tromol. 2. Kampas rem truk trailer sering terjadi kausan atau menipisnya kampas karena berbedanya bagian kanan dan kiri kampas. 3. Kegiatan perbaikan berupa mengganti kampas rem pada truk trailer. Kesimpulan: berdasarkan hasil maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Akibat kampas rem cepat habis pada truk trailer, salah satunya ketebalan rem baru dengan yang lama ternyata mengalami perubahan. Tidak heran jika ternyata para driver mengeluhkan kampas remnya cepat habis. 2. Komponen-komponen pada chamber roda truk trailer yaitu diaphragm, return spring, center seal, pressure housing, aluminium housing, dan clamp hands.
3. Langkah-langkah perbaikan kampus rem trailer harus dengan baik dan benar. Saran: 1. Agar truk tetap stabil dalam pengoperasian, maka diperlukan pengecekan atau dites sebelum dioperasikan. 2. Diharapkan agar hubungan karyawan dengan siswa-siswi prakerja diharapkan selalu terjaga keharmonisannya agar dapat tercipta suasana kerjasama yang baik. 3. Bagi siswa magang atau PKL yang penting adalah menjaga nama baik sekolah. Sekian, terima kasih.